Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suaranya cukup didengar ya? Terdengar, Pak. Kurang keras? Terdengar, Pak. Baik, marhaban ahlan wa sahlan bidurikum jami'a di hada as-sabah ilan nahar di halqah dirosiyah di madah al-marfu'ah. Lalu kita bertemu kembali pada pagi menjelang siang ini untuk bersama-sama belajar tentang al-marfu'at. Untuk meningkat waktu akan saya tampilkan langsung share screen-nya materi. Tolong share screen bisa di-on-kan. Makan. Di tombol bawah itu ada share screen. Ya, pilih yang tombol multi. Ya. Terima kasih. Baik, inilah materi pertama. Sebelumnya itu tidak di atas ada tema-tema dan itulah sebenarnya rencana yang akan kita bahas selama satu semester ini sesuai dengan RPS yang sudah kita bacakan. Tema al-fa'il, al-fa'il, al-mubtada, al-mubtada, dan seterusnya. Nanti penyampaiannya mungkin tidak sama urutannya. Kemudian untuk al-marfu'at min al-af'al itu nanti kita akan masuk pada bagian nahwu yang ketiga. Kita pada ketiga. Itu masuk bagian daripada al-majrurat kalau yang bukan saya. Al-majrurat itu khusus untuk isim, kemudian yang terakhir ahwalul af'al al-arabiyah. Jadi tidak ada hal ihwal kata kerja. Nah, disitulah ada marfu'at min al-af'al. Jadi nanti yang kita bahas satu semester ini khusus untuk marfu'at min al-asma. Ya, bisa jelas itu alokasinya. Baik, sebelum masuk pada materi, ada beberapa maklumat tentang proses belajar mengajar nahwu ini. Yang pertama, nanti ini akan saya tampilkan adalah qit'ah. Materi yang akan kita pelajari di sini ini adalah merupakan qit'ah al-makhudhah, ya. Satu suntingan ya, yang saya ambil dari kitab min kutubin, ya. Minha Jami'ud Durus al-Arabiyah lil Ulai. Kemudian al-Qawaid. Qawaid al-Asasiyah lil Lughah al-Arabiyah lil Hashimi. Kemudian ada
Sar, ya, Ibnu Nufail, salah Nufail, li al, ya, di nadom, di nadi, di nadi, di nadi al-fiyati. Nah, sebenarnya. Tapi yang paling pokok adalah jangan terus al-awal dari lagi ini. Nah, nanti setelah ini kita pelajari, kita diskusikan, silakan Anda baca. Susun dengan ini, dengan format. Kemudian Anda kuasai isi yang ada dalam dengan ini, yaitu berupa berbagai informasi nahwu tentang al-mubtada. Antaranya tentang definisi, pembagiannya, hukum-hukum, mikrobnya, syaratnya, dan musawirat. Nanti tugas kalian setelah itu. Kemudian setelah itu, Anda silakan coba untuk menyimpulkan ada maklumat tersebut sesuai dengan pemahaman. Nah, isinya apa? Kesimpulan ini adalah poin-poin penting. Baca itu tadi ada isinya, pembagiannya, hukumnya, i'rabnya, syaratnya, misalnya. Yang kedua adalah catatan tentang komentar kalian semua tentang materi ini. Bahasa cukup, terlalu pendek, terlalu panjang, kurang apa, dan seterusnya. Kurang contoh, terlalu panjang keterangan, terlalu rumit, dan seterusnya. Silahkan aja. Kemudian setelah itu, Anda coba untuk menyusun contoh-contoh lain dan kalian sendiri dalam masalah bab ini pada, tetapi selain daripada contoh-contoh yang ada di alam teks. Dan minta contohnya kreativitas saja dari sini. Terakhir, Anda susun 5 saja pertanyaan tentang tema. Pertanyaannya tadi itu apakah itu mubtada atau berbagai macam, dan seterusnya. Sehingga baik bisa melanjutkan ke nahwu yang kedua nanti. Berikutnya, karena ada tugas seperti ini, maka konsekuensinya saya minta setiap mahasiswa punya satu buku khusus tulis satu buku untuk menulis ini tadi. Setiap kuliah Anda tulis. Setiap materi, setiap kuliah tulis. Kemudian dengan identitas kuliah hari apa, tanya kenapa. Akhirnya nanti ada tugas, UAS atau TS sesuai dengan tugas itu, tinggal Anda buka untuk menjawab, melaksanakan tugas. Saya kira ini sebagai instruksi pemberitahuan materi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Langsung ke materi ya. Dalam bab ini tertulis bab ibadah wal Quran. Karena memang dua bab ini merupakan dua tema yang tidak bisa dipisahkan. Karena yang keduanya merupakan satu pasang subjek predikat. Jadi kalau subjek tok nggak mungkin ada predikat, ya nggak bisa. Predikat tok tanpa subjek itu nggak bisa. Jadi babnya bab ibadah Quran. Tapi nanti fokus kita pada bab ini adalah bab ibadah.
Secara singkat, mahwal mubtada wal khobar. Dijawab di sini al mubtada wal khobar ismani. Kata Allah min huma jumlatun. Jadi sebenarnya secara sederhana mubtada khobar itu dua adalah benar. Yang tersusun secara benar benar dalam bahasa Arab sehingga menjadi jumlatun mufidah. Jadi kalau misalnya ditanyakan apa yang membaca, yang membaca ismun lahul khobar ya tarokab jumlatan. Contohnya al-haqqu mansurun. Kita tentukan al-haqqu sebagai mubtada. Mansurun sebagai tolong selalu menang meskipun mungkin proses seperti Ahmad dari perjuangan itu tidak pernah suatu kala rasanya tetap dalam koridor mansur. Kenapa? Orang fisik pada kebenaran takut. Nah, al-haqqu namanya mubtada, mansurun namanya khobar. Al-haqqu isim, mansurun juga isim. Kemudian al-haqqu dan mansurun tata Allah tersusun menjadi jumlah mufidatan, yaitu mubtada dan berikutnya wal istiqlalu dhaminun sa'adatul ummah. Ini juga mubtada khobar. Al istiqlal adalah mubtada dhaminun khobar. Tapi ada sa'adatul ummah itu mana? Namanya komplement atau pelengkap. Bisa karena apa? Karena dhaminun sebagai khobar dia berupa sifat. Sifat diambil daripada lafal atau fi'il domina. Domina yatmanu bahwa dominun. Nah, dalam kaidah sorof, sifat itu bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Karena domina ini adalah muta'ati maf'ul wahid, transitif satu objek. Maka dominun juga sama, memiliki satu objek. Bisa menjadi wal istiqlalu dhaminun sa'adatan. Kemerdekaan itu menjamin kebahagiaan suatu bangsa. Jadi kalau suatu negara sudah memperoleh merdeka, di situ ada tanggung jawab untuk mensejahterakan seluruh bangsa. Nah, siapa yang berkewajiban? Ya semua rakyat kita. Tetapi sentralnya yang bertanggung jawab sentralnya itu adalah pemimpin. Katakan kalau kerajaan ya rajanya, kalau demokrasi di Indonesia ya presiden. Kemudian kalau ada rakyat yang merasa belum bahagia, saya kira protes itu sesuatu yang wajar. Karena apa? Ada kaidah ini, kemerdekaan itu menjamin kebahagiaan. Misalnya kalau dalam konteks mahasiswa SPP-nya masih mahal, sekolahnya nggak bagus, sarannya jelek, dosennya nggak mumpuni, demo, gitu. Tapi demo yang konstruktif, tidak rusak dalam rangka memperbaiki.
menuju kebahagiaan tadi. Itu namanya tanggung jawab. Itu juga sebagai pemimpin ketika ada demo juga harus menerima dengan bijak. Karena apa? Ini semuanya bertanggung jawab bersama. Mengapa? Karena kita sudah sepakat kita merdeka. Itu menjamin kebahagiaan suatu bangsa. Kalau ada yang merasa belum, kemudian dengan cara apa saja silakan. ASEAN kadang-kadang visi misi masyarakat kita yang masyarakat kecil yang sangat sederhana ya, yang penting sebenarnya bisa makan, bisa pelanggan, sudah meskipun apa rumahnya ya tidak masalah. Nah, mestinya meskipun mereka seperti itu ya pemerintah nggak punya apa harus ditingkatkan, jangan cuma memang melatih apa-apa nggak keren, itulah kira-kira. Jadi bagi mahasiswa orang-orang Istiqlal itu namanya mubtada. Dua kata ini kata alaf dengan jumlatan wahidatan, jumlah yang sempurna. Sekarang pertanyaan, bagaimana perbedaan antara mubtada dan khobar? Ada. Wa tamayazul mubtada an khobar anal mubtada mukhbirun anhu wal khobaru mukhbarun. Jadi kalau mubtada itu berbeda dengan khobar karena mubtada adalah subjek yang menjadi subjek berita, judul berita. Sedangkan khobar adalah objek berita atau isi berita. Jadi kalau saya mengatakan Muhammadun itu judul berita. Nah, Muhammad itu apa? Tolibun, objek. Isinya, oh dia seorang mahasiswa. Jadi bedanya kalau mubtada itu pokok berita, kalau khobar isi berita. Nah, syaratnya mukhbar anhu wa mukhbar bihi. Atau dengan kata lain, mubtada wal musnad ilah. Mubtada adalah musnad ilah. Alladzi lam yasbiqhu amilun lafzi, yang tidak didahului oleh amil lafzi. Anda lihat di situ. Al-Haqqu, Al-Istiqlal, sebelumnya itu enggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba kita baca rafa. Yang merapakan siapa? Huruf jar enggak ada, fi'il enggak ada, sifat tidak ada, rafa. Oh, yang merapakan itu adalah ambil maknawi Tidak. Itulah karakter dari mubtada. Mubtada itu lafal, istilah, subjek, pokok kalimat yang tidak didahului oleh amil lafzi. Dengan khobar adalah mausnida ilal mubtada, yaitu lafal yang disandarkan kepada mubtada. Wala ditatimu bihi ma'al mubtada fa'idatan, yang bersama-sama dengan mubtada menyempurnakan makna sebuah kalimat. Jadi mubtada itu sebagai judul berita, khobar isi berita. Nah, judul dengan isi bersama-sama menyempurnakan sebuah kalimat, namanya jumlah mufid. Nah, itu namanya apa? Wal jumlah mu'allafah min mubtada wal khobar. Kalimat yang tersusun daripada mubtada dan khobar disebut dengan jumlah ismiyah. Dalam bahasa Indonesia menjadi kalimat nominal. Wa ya ta'ala bil mubtada wal khobar samaniyatu mabahis. Nah, berkaitan dengan masalah mubtada khobar ini sebetulnya paling tidak ada 8 pembahasan. Nah, dari 8 ini 3
akan kita bahas dalam bab mubtada, dan yang 5 akan kita bahas dalam bab khobar. Ya. Itu 3 nanti untuk mubtada, 5. Nah, berikut ini kita akan fokus pembahasan tentang mubtada. Jadi ini setelah ini kita akan fokus. Ini nanti dalam bab khobar itu ada 5, ada 8 pembahasan. 3 untuk mubtada, 5 untuk. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Belum ada? Belum, Pak. Gimana? Pertanyaan? Baik, tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya. Sambil menunggu yang lain. Berikutnya. Hukmul mubtada. Pertama adalah hukmul. Hukmul berarti hukum dalam istilah bahasanya itu adalah ketentuan, kepastian. Kepastian yang ada dalam kata itu apa saja. Dalam nahwu Arab ada 5 kepastian yang ada dalam kata. Yang pertama, wujub huruf ain. Jadi mubtada itu harus rof. Pokoknya ada mubtada ya sudah, ada bicara apa saja. Tadi tiba-tiba ada al-haqqu mansurun, nggak ada apa-apa langsung rafa ya, karena dia mubtada maka rafa. Ternyata setelah ditelusuri ada yang merafakan itu apa? Ambil maknawi itu. Namun demikian, waktu jaru bilba aumin aja itu. Tapi kadang-kadang juga dijarkan dengan huruf ba, atau dengan min aja ibatain, huruf jamin. Yang mana keduanya, ba maupun min, itu merupakan huruf tambahan, huruf jar tambahan. Yang satu. Juga au birubah atau dijarkan dengan rubah, yaitu huruf yang atau huruf jar yang menyerupai dengan huruf tambahan. Jadi dianggap huruf tambahan juga. Cuma istilahnya sapi pun bisa. Sebagai contoh ini. Nah, kadang bicarakan dengan Mbak. Contohnya, bias. Nah, setelah Anda belajar maklumat Quran, sekarang tahu kalau bias juga, ternyata udah tak kobar itu. Yang mana untuk mana kobar? Bias juga ada, bisa. Itu namanya khasbi majrun bil ba'asya. Pengalaman terjadi kasroh wawan mutafun al-kafu yamirul mutasilun mabnun al-kafu mutafun al-mutaf al-mutaf fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada dia. Itu namanya mubtada didahului dengan huruf jar. Itu sering terjadi. Nah, ini jaru bilba. Allahu qabarun wa nahu hal min khaliqin ghairillah.
itu yang kita jumpai dengan usaha. Hal min khaliqin wa ini hal kita pastikan. Mestinya hal khaliqun warullah yang subuh. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian? Tiba-tiba ada min. Boleh. Hal min khaliqin sering jadi orang anak. Hal min khaliqin mubtada. Hal istiqam khaliqun mubtada. Kun lima kali rokin masjul min. Jadi kata kemudian wairullah sebagai penggar. Wairullah Allah mudhof. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki padamu? Tentu bagi seorang mukmin mengatakan la min khaliqin wa yang suku tidak ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki. Jadi bagi orang yang beraliran empirisme, positivisme, jawabannya tidak lagi mungkin. Yang memberi rezeki saya itu pemerintah. Orang asing itu. Rezeki saya itu pemerintah. Yang lain mengatakan yang memberi rezeki saya itu misalnya kait. Ini orang yang apakah benar? Tidak. Yang mau rezeki Allah. Ya, terus topiknya gimana itu sebagai sarana? Hakikatnya itu buktinya kalau dia nggak punya duit, tentunya Anda pindah ke tempat yang lain. Lagi. Itu bahasa. Nah, hal min khaliqin. Khaliq itu tidak dijarkan dengan min. Khaliqin. Khaliqin majrur ini lima kali rokin mubtada. Ayar suku apa? Itu sifat. Menjelaskan daripada khaliq wa tidak artinya apa? Artinya itu tadi misalnya katakan ayat sudah banyak katakan punya duit atau enggak punya duit. Wanawu ya rubas kasiatin bikinnya ariatun ya. Nah ini yang contoh rubah. Dikatakan kadang-kadang kita dijarkan dengan rubah ini namanya huruf jar sabihun bil